Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya Bapak minta maaf karena agak terlambat masuk. Tadi ada sebentuk diskusi. Jadi untuk tahap awal ini kita masih lebih ke perkenalan barangkali ya. Di sini rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Hujan deras Pak di sini Pak, suaranya Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi berbeda-beda ya. Yang kawan-kawan yang ini yang tidak tampak kameranya apa gangguan atau bagaimana? Ya. Oh ya, ada yang jalan ya. Baik. Kita tentatif saja ya. Barangkali ada yang sedang aktivitasnya, yang penting tetap aktif sebisa mungkin. Kawan-kawan semua itu tampil wajahnya, kemudian ini sebagai bukti atau tanda bahwasanya kawan-kawan itu memang mengikuti kegiatan kita. Dan perlu rekan-rekan ketahui, ini juga bisa menjadi salah satu poin penilaian dalam kegiatan kita dan termasuk juga keaktifan kawan-kawan dalam kegiatan tiba-tiba atau bagaimana. Nanti ada sebentuk monitoring dan evaluasi dari pihak Prodi, khususnya terkait aktivitas tutorial webinar kita yang kita laksanakan sesuai jadwal yang telah diberikan. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya ya kalau kata orang itu dalam ungkapan Arab, laulaka natil ma'rifah maka natsbainanal mahabbah. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu, mulai dari Bapak ya. Mungkin kawan-kawan sudah ada melihat di sesi perkenalan di awal, ada yang sudah coba akses aktivitas belajar 1 ya. Situ ada untuk perkenalan. Apakah kawan-kawan ini bisa memperkenalkan diri di sana? Sepertinya kok tidak muncul ya? Tidak ada yang memperkenalkan diri. Tidak muncul Bapak, tidak ada Tidak kolom muncul. untuk enggak Pak. Kalau di sini muncul dia. Di Apa saya muncul, cuma pas diklik itu tidak ada kolom untuk tambah itu loh Pak. tambah Menambahkan diskusi, perkenalan. topik diskusi ya? Oh iya, iya, iya. Baik, kita perkenalannya langsung lewat sini saja. Bapak Iwan Kurniawan ZP, Bapak kebetulan pada semester ini mengampu 3 kelas di Universitas Terbuka. Bapak ada yang tutor 2 kelas, ini khusus mata kuliah Pendidikan Agama Islam, itu adalah mata kuliah umum, dan 1 kelas itulah dia karya ilmiah SPGK 4460 yang saat ini kita laksanakan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, Bapak domisili di Kota Bengkulu, lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 23 Januari 1990. Bapak anak ketiga dari 4 bersaudara, kemudian status sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Aktivitas sekarang Bapak mengajar di kampus namanya Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum di Bengkulu. Prodi, kalau home base-nya Prodi Pendidikan Geografi FKIP
tetapi Bapak di sini mengampu mata kuliah umum, yakni pendidikan agama Islam. Jadi tidak hanya di FKIP, Bapak juga mengajar di Fakultas Ekonomi, Teknik, Hukum, Fisipol, Pertanian, dan lain sebagainya, yang ada mata kuliah pendidikan agamanya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, Bapak tidak tahu ya, di sini mungkin ada yang kita seumuran, ada yang mungkin lebih senior dari Bapak ya. Jadi untuk penyamaan kita boleh ya panggil nama Bapak saja ya, Bapak, walaupun mungkin Bapak juga mungkin ada yang masih lebih muda dari, mungkin ada Ibu ya mungkin ya, orang tua kita. Yang pastinya di sini kita coba samakan persepsi dulu ya. Kemudian untuk pendidikan Bapak TK di TK Theobroma di Bengkulu Utara, kemudian SD di SD Negeri 66 Sukarami Kota Bengkulu, kemudian SMP di Pondok Pesantren Modern Tapus, SMA Taman Dariman 1 Model Kota Bengkulu, kemudian S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, Tafsir dan Ilmu Al-Quran, Fakultas Usuluddin, S2-nya di IAIN Bengkulu, Pendidikan Agama Islam, kemudian S3-nya di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Pendidikan Agama Islam. Jadi Bapak lebih condong ke pendidikan agamanya ya. Tetapi karena ada beberapa kali Bapak menjadi reviewer ya dari jurnal, ada yang Sinta 4, Sinta 3 ya kalau tidak salah Bapak, dan ada juga publish di beberapa artikel, sehingga mungkin itu yang menjadi salah satu pertimbangan dari pihak Universitas Terbuka untuk memberikan amanah pada semester ini dalam mengampu mata kuliah karya ilmiah. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sampai di sini rekan-rekan masih jelas ya suara Bapak, masih nyambung kira-kira? Masih, Bapak. Masih, Iya, Pak. Pak. Ya, Jelas, Pak. siap. Baik, rekan-rekan mahasiswa, bahwa dalam mata kuliah ini kita ada yang namanya tutorial web atau webinar ya, atau kita mungkin lebih sering mengenalnya dengan Zoom, biasanya Zoom meeting. Cuman Universitas Terbuka berafiliasi dengan Microsoft Teams, sehingga kita memakai platform Microsoft Teams ya. Ini salah satu yang kita pakai saat ini, yakni Microsoft Teams, dan memang ada beberapa kondisi Microsoft Teams ini kurang kompatibel di perangkat mobile ya. Bapak juga ada beberapa kali mencoba di HP, tapi sering gagal ketika login, ketika masuk ya. Kemudian kemarin ini juga kita seharusnya melaksanakan web, namun karena beberapa kawan ada yang tak sinkron ya, ada yang sedang kuliah, sedang ngajar ya, sedang bekerja, ada halangan ini dan itu, dan kita sudah sampaikan dan diskusi di dalam grup. Nah, itulah grup kita ya, diskusi apa yang kurang, apa yang perlu direvisi, apa yang perlu didiskusikan, boleh sampaikan dalam grup atau boleh juga lewat japri ke Bapak. Tidak masalah ya, itu salah satu bentuk komunikasi kita agar mata kuliah ini bisa betul-betul menghasilkan kawan-kawan yang bisa sukses untuk membuat artikel ilmiah sesuai standar Universitas Terbuka khususnya ya. Dan disepakati alhamdulillah hari ini tampaknya banyak yang sudah bisa, dan Bapak juga kalau malam takutnya ini kurang efektif karena Bapak ada anak kecil juga ya. Jadi kadang rewel dia kalau udah pulang kerja itu dia suka ngajak main dan lain sebagainya. Jadi takutnya terkendala di situ nanti kawan-kawan ya. Rekan-rekan mahasiswa, kita insya Allah web ini akan ada beberapa kali pertemuan, di mana ini adalah yang perdana. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kemungkinan besar kita akan seperti waktu ini juga.
Mungkin sekitar 2 minggu ke depan itu akan ada web yang kedua ya, dengan beberapa tugas yang akan disampaikan oleh di aktivitas belajarnya, nanti akan ada konfirmasinya. Cuman sekarang masih dikunci ya. Mungkin kawan-kawan belum bisa mengakses karena ada sesuai dengan jadwal pengerjaannya juga ya. Jadi kita sekarang ini aktivitas belajar 2 dan aktivitas belajar 3. Sebelumnya di sini Bapak ingin tahu ada yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini sebelumnya atau ini baru pertama semua? Sudah pernah Sama, Bapak. Pak. Oh iya. Baru pertama, Pak. Oh iya. Baru pertama, Pak. Ya. Ada Pertama. 1-2 orang tadi kalau tidak salah yang sudah pernah ya. Yang lain masih perdana. Ya. Jadi kita sama-sama belajar dan memang yang sudah pernah pun mungkin sudah dapat gambaran umumnya bagaimana aktivitas kita, dan memang ada aturan-aturan baru yang muncul di semester ini yang mungkin tidak sama dengan semester sebelumnya, khususnya terkait web kita. Dan pedomannya kita harus menyesuaikan juga, jangan terpaku dengan pedoman di sebelumnya ya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, belum Bapak. Masih nyambung berarti ya? Masih. Baik. Sebelum kita masuk ya, Bapak ingin perkenalan dulu dengan kawan-kawan. Di grup kita itu seharusnya kita ini ada 15 orang, karena itu angka maksimal yang untuk mata kuliah artikel ilmiah. Kalau tuton itu bisa sampai 50, tapi kalau artikel ilmiah ARIL ini dia memang terbatas maksimal 15 karena untuk optimalisasi pendampingan gitu ya. Kalau terlalu banyak juga nggak efektif. Nah, kebetulan nampaknya yang baru mengakses ARIL ini baru beberapa orang, ya total 13 orang ya. Masuk Bapak berarti 14. Jadi kurang 2 orang lagi ya seharusnya yang hadir. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di sini Bapak ingin coba konfirmasi dulu siapa saja yang hadir di sini. Boleh memperkenalkan diri, nama, alamat, alma mater. Alma mater ini asal sekolah ya, apa dari SMA mana misalkan ya, atau mungkin sudah pernah kuliah di mana boleh juga ya. Kemudian status, kemudian aktivitas saat ini, kemudian usia boleh juga ya, biar kita saling mengenal. Insya Allah 1 semester ini kurang lebih 2 bulanan ke depan, ya inilah kita ya. Mudah-mudahan semuanya sukses nantinya ya. Kita mulai dari Mbak Hevi Rahmawati. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevi Rahmawati. Saya biasa dipanggil Hevi. Domisili saya dari Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Saya mengajar di SDN Silo 2 sudah berjalan 5 tahun. Status masih sendiri. Usia 23 tahun. Tadi apa lagi nggih Bapak satunya? Alma mater, SMA-nya di mana kemarin? Oh, SMA di SMK Negeri 3 Jember. Oh iya. Berarti mengajar di SD Bu ya? Nggih. Siap. Kalau saya sekarang 36 ya. Jadi ya masih masuk lah Bapak gitu ya. Ya. Nggih. Pak itu maksudnya Iya, status apa nggih Pak? status itu ya sudah menikah atau belum gitu Oh, kan, biar kita saling belum. kenal. Belum ya? Iya. Ini Jangan kayaknya di sini. mayoritas ibu-ibu ya. Cewek mayoritas ya.
Tapi Cewek. Irfan Nur Fauzan ini cowok kayaknya ya. Ayah, bapak tadi ya. Oh ya, bapak tadi di mobil ya udah sampai di rumah apa di kantor nih ya. Ya, Iya ya mohon maaf Pak sebelumnya baru iya. sampai. Masih ini belum pulang Pak, masih di SD Pak. Oh iya iya iya. Iya. Iya, iya, siap. Boleh Bapak langsung kenalan nih, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Nur Fauzan, bisa dipanggil Irfan. Domisili Pekalongan, Pak, Once, Jawa Tengah. batik Terus ya. iya, Pak. Sekarang ngampu SD di SD 02 Kali Pancur Bojong, Pak. Oh iya iya iya. Iya, udah jalan berarti 3 tahun. Terus dari SMA dulu 1 Kajen, Pak. SMA 1 Kajen. Oh, Iya, usia di sana juga ya, di Pekalongan. iya di Pekalongan juga, Pak. Oh ya. Terus apa usia 29, Pak. Oh 29 iya. Iya. Status? Status belum menikah, Pak. Belum kawin. Ya, J. Baik. Oh ya, kawan-kawan sekarang ini semester berapa ya rata-rata? Semester 8, Semester Bapak. Semester 8, Pak. Oh iya. ke-8. Berarti memang semester akhir lah ya. Baik. Terima kasih Mas Irfan Nur Fauzan ya. Ini ganteng sendiri kayaknya ya. Nggak ada lagi selain Bang Irfan ini ya yang cowok. Baik. Ganteng apa banteng, Pak? Sama podo baik ya. Baik, kita lanjutkan perkenalan selanjutnya dengan Mbak Dita Anggraini. Maaf Pak, sambil gendong anak. Oh, nggih. Ya, Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini, domisili dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya saya sudah pernah berkuliah di UNS, tapi jurusannya pendidikan ekonomi, dan sekarang mengambil PGSD karena saya mengajar di SD Negeri 2 Sambirjo, Wonogiri. Status sudah menikah, umurnya 31, Pak. Iya, iya, iya. Itu anak yang keberapa itu, Bu? Anak yang pertama. Oh, iya, iya, iya. Siap. Baik, terima kasih Ibu Dita ya. Mudah-mudahan anaknya juga ya bisa sambil menyimak ya, tetap fokus dalam web kita hari ini ya. Kita lanjut selanjutnya Mbak Fitri Zainatul Ulwiyah ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zainatul Ulwiyah. Umur saya udah tua, Pak, udah 40. Oh ya, Ibu kita Iya. ya, Mbak ya. Domisili saya di Majalengka, Jawa Barat, Pak. Oh iya ya, Majalengka ya. Deket Cirebon. Sana. Cirebon, nak. Berarti Iya. agak nggak yang ngapak itu bukan ya? Iya, Bukan yang dekat ngapak-ngapak situ. itu. Iya. Status saya sudah menikah, punya 3 orang anak. Ya, dulunya saya kuliah di keperawatan, Pak, bukan di keguruan. Oh, Jadi saya penting sekarang ya mengikuti PGSD, dulunya kerja di puskesmas, tapi baru 2 tahun ini saya ikut ngajar di SD, Bapak. Oh, SD Tuh. ya ya ya. Siap Ya. siap. Iya, Berarti mungkin itu saja, multi-talenta Pak. ya. Iya. Siap, terima kasih Bu Fitri. Ya. Sekarang kita lanjut Mbak Rizka Aprilianti, BR Siagian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilianti Boru Siagian,
biasa dipanggil Rizka. Saya tinggal di Kecamatan Aikledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya status belum menikah, usia 23 tahun. Saya bekerja di SD Muhammadiyah Ledong Timur dan SMA saya di SMA Muhammadiyah 9 Kuala Hulu. Itu saja, Pak. Terima Baik. kasih. Iya, sama-sama ya. Mbak Rizka ya dari Medan ya, Sumatera Utara ya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Sekarang kita lanjut ke Mbak Retno Dian Islami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dian Islami, biasa dipanggil Retno. Domisili saya yaitu di Desa Binabumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Utara. Usia saya yaitu 24 tahun. Saya sudah menikah dan memiliki 1 anak. Dan saat ini saya belum mengajar, namun saya terkadang sering membantu untuk bimbel. Saya SMA-nya dulu di SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Bapak. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Retno ya. Di Lampung, Bapak Ya, dulu juga pernah ke Lampung di Kerui namanya itu ya. Jadi lewat lintas barat dari Bengkulu, ya cukup mudah ya, lurus-lurus saja banyaknya. Cuman memang agak susah ketika di perbatasan Kaur dengan Lampung ada namanya Manula ya, jembatan Manula. Itu yang sering agak sunyi ya, agak suka rawan. Jadi nggak terlalu jauh kita ya. Baik, terima kasih Mbak Retno. Sekarang kita lanjut Mbak Khadijah Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Kumalasari, tinggal di Riau, Pekanbaru, Rokan Hilir. Usia saya 23 tahun dan lagi mengajar di TK Mutiara Bunda. Saya pernah SMA di Yasmu Manyar Gresik, Pak. Oh, Jawa ya? Iya, Pak, Jawa Timur. Iya. Ini Siap. ngajar TK tapi ngambil PGSD ya? Iya, Pak, karena di sini kalau misalnya mau masuk SD-nya itu dia minimal pengalaman mengajar itu ngambil di TK dulu, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Ya. Ya, baik. Ibu guru ya. Baik, terima kasih Mbak Khadijah. Kemudian sekarang kita Ibu Widya Nur Hana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurhana. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Soalnya di sini hujan deras, Pak. Oh iya, lumayan memang agak kecil cuman ya dibanding yang lain tadi. Nggak apa-apa, Iya, masih Pak. kedengaran. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurhana. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Pak. Saya usianya sekarang 23 tahun dan saya mengajar di SDN 19 Sandai, Pak. SDN Negeri 19 Sandai. Dan saya dulu alumni sekolah di SMK Negeri 1 Sandai, Pak. Oh, Sanjay ya. Iya. Status sudah Pak, saya belum nikah, Pak. Masih usia berapa, single. Bu? Apa, Pak? Usianya berapa? 23 tahun, Pak. 23. Oh ya, seumuran dengan kawan-kawan tadi ya.
Baik, Ya, Pak. Ibu Widya Nurhana, terima kasih. Ini baru pertama ya yang dari Kalimantan. Iya, Pak. Baik, sekarang kita lanjut Ibu Afriani Rizky Fauzi. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Rizky Fauzi, biasa dipanggil Afi. Saya berdomisili di Probolinggo, Jawa Timur. Usia saya saat ini 27 tahun. Alamat saya dari Politeknik Negeri Jember. Saya sudah mengajar dan saya sudah mengajar selama 2 tahun lebih sampai saat ini di SDN Nonharjo 5. Kemudian status saya itu belum menikah. Berarti sudah pernah kuliah di Politeknik, Bu ya? Iya, pernah. Oh iya 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 iya. Baik. eh Terima kasih Ibu Afriani. Masya Iya, Allah sama-sama. ya. Sekarang kita lanjut ke Ibu Furi Nur Naila Roza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengaran, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran. Ya, perkenalkan nama saya Furi Nur Naila Roza. Saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh, Usia ya. saya 23 tahun. Saya sekarang bekerja di SD Negeri Cisereh mulai dari 2021 sampai sekarang. Ya, Status berarti. belum menikah dan kemarin SMA di MAN 1 Tasikmalaya. Man ya. Jurusan apa kemarin, Bu? Man? Jurusan IPA. Oh, IPA ya. Kalau saya Ya. kemarin Man jurusan bahasa ya. Kebetulan Baik. di saya nggak ada bahasa, Pak. Cuman ada agama, Oh, IPA sama IPS. oh iya 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 iya. Baik, tidak apa-apa ya. Kita sama-sama dari Kementerian Agama. Nah, ya. Ya. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Puri ya. Sekarang kita lanjut ke Ibu Supriyanti. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak untuk semuanya. Perkenalkan, saya Supriyanti, biasa dipanggil Yanti. Saya status ibu rumah tangga, saya belum mengajar, usia 31. Untuk alumni SMK-nya, SMK Farmasi, Pak. Oh, farmasi ya. Ya, Umur berapa teh, Bu? 32. 32. Oh iya iya. Baik, berarti sekarang aktivitas Malah kerjanya di sektor lain, Pak. Saya kerjanya di klinik sekarang. oh klinik. Oh Ya. iya iya iya. Baik, yang penting dijalani aja, Bu. Ya. Iya, yang mana itu yang selagi menambah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kita jalani aja. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Ibu Supriyanti. Sekarang kita lanjut Ibu Ria Aryani. Ya, ya Pak. Silakan. Bapak mohon maaf kalau suaranya nggak bising Pak ya, soalnya masih di sekolah. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria Aryani, saya dari Palembang Pak. Oh iya. Untuk riwayat pendidikan, dulunya saya pernah melanjutkan kuliah di UIN Raden Patah Palembang. Jadi sudah pernah kuliah jurusan manajemen pendidikan Islam Pak. Dan saat ini sudah bekerja di madrasah swasta itu dari tahun 2023 Pak sampai sekarang. Madrasah ya? Iya, madrasah Pak. MI berarti ya, Madrasah Ibtidaiyah? Iya, madrasah Ibtidaiyah. Oh iya iya. Tapi ini kan PGSD, apa nggak masalah nanti untuk administratifnya, apa nggak harus dari PGMI? Ya, nggak masalah ya? Enggak Pak, nggak masalah. Memang itu di bawah Kemendikbud? Kemenang. Oh, Kemenang? Ya, oh, nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih dari Palembang ya. Kita tetanggaan ya. Asli Palembang, Bu? Asli Batu Raja, Pak, di Oku. Oh, Oku, ya. Siap. Kalau saya lahir di Bengkulu Utara, tapi aslinya Sumatera Barat, Padang, ya.
Ya, salam kenal Bu ya. Ya, Pak. Baik, Sama-sama. terima kasih Bu Aryani. Sekarang kita lanjut yang terakhir nih yang tampak hadir ada Ibu Anissa. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik Bapak, warahmatullahi. perkenalkan nama saya Anissa. Saya domisili saya yaitu dari Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ame, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Pak. Usia saya 25 tahun. Saya statusnya belum menikah. Saya sudah sudah mengajar di UPTD SD 05 Koto Tinggi, Pak. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, iya, iya. Baik, Ibu Anissa, Masya Allah ya. Kalau Bapak itu di Sumatera Barat di Pariaman, Pariaman Pak. Kabupaten Padang Pariaman, ya. Tapi sudah lama di Bengkulu ya. Jadi balik juga Ya, Pak. sesekali, cuman paling ya. Ya, Ya Pak. salam kenal Ibu ya. Ya, Pak. Sebelumnya Bapak ingin tanya, ini kita coba dokumentasi dulu sebelum kita mulai ke materinya. Minta tolong kawan-kawan untuk aktifkan kameranya semuanya. Ibu Widya. Baik. Senyum ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Kita untuk pertama ini ingin mendengar dulu ya apa yang pernah dilakukan atau bagaimana pengalaman-pengalaman dari kawan kita yang pernah melaksanakan kegiatan artikel ilmiah atau mengikuti mata kuliah artikel ilmiah yang ada dalam grup ini. Ini kawan-kawan fix ya, memang betul-betul dalam kelas Bapak semua ya? Iya Pak. Iya Bapak, betul. Karena link ini di-share di bank link UT. Jadi takutnya ada kawan-kawan yang asal-asal ngeklik aja nanti masuk pula dia kan. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah memastikan ini betul-betul anggota tim Bapak ya. Baik, minta tolong siapa tadi yang pernah ikut web UT artikel ilmiah? Kalau nggak salah Ibu Fitri ya atau siapa tadi ya? Saya Bapak. Oh, Ibu Mbak Hevi. Iya. Mbak Hevi mungkin boleh disampaikan kemarin sudah pernah ikut, kurangnya di mana? Kenapa ikut lagi gitu? Oh, itu maksudnya yang ngulang Bapak? Iya, Mas. Kan nggak semuanya lulus kan? Enggak Pak, itu Enggak ya? di semester berapa gitu. Pernah ada matkul ini, seperti itu. Oh, cuman nggak ngambil gitu. Tapi karya ilmiah Bapak, beda. Oh ya, dia sama aja. Artikel ilmiah, karya ilmiah sama aja. Cuman artikel ilmiah ini namanya yang aja yang baru, nomenklaturnya ya. Pernah ikut berarti ya? Enggak Pak, di semester berapa ya? Semester 5 gitu Bapak, sepertinya. Oh, semester 5 ya. Atau 6 gitu, enggak. Terus ngambil Jadi lagi sudah ini. Enggak Pak, Bagaimana? jadi saya yang waktu registrasi pembayaran itu sama pihak UT-nya ditanyain mau ngambil artikel ilmiah atau PKP itu Pak. Oh iya. PKP itu kan semacam skripsi gitu, jadi saya ngambil yang lebih mudah menurut saya. Jadi saya mengambil artikel ilmiah gitu. Ya, baik. Oh gitu ya. Baik. Rekan-rekan mahasiswa, cuman Ibu Hevi aja berarti ya? Ada lagi yang lain ya? Baik.
Berarti ya awal-awal semua lah bisa dibilang ya, kita sama-sama awal semua ya. Dulu juga namanya kegiatan belajar atau disingkat dengan KB ya, tapi sekarang namanya aktivitas belajar. Intinya itu juga ya. Dulu karil, karya ilmiah, sekarang aril, artikel ilmiah. Itu juga. Nah, ya. Ya, namanya ada monef evaluasi, ada pembaruan penyesuaian dengan nomenklatur atau nama-nama yang terbaru sesuai dengan edaran pemerintah juga ya. Jadi tidak masalah rekan-rekan mahasiswa. Dan Bapak ingin menyampaikan bahwasanya walaupun mungkin ada opsi di artikel ilmiah ini tampak mungkin tak begitu berat dibandingkan yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi, tapi Bapak ingin pastikan juga bahwasanya ini kembali ke kawan-kawan juga. Karena di akhir nanti akan ada sebentuk finalisasi dan itu penilaiannya bukan dari Bapak secara utuh, tetapi dari ada aplikasi cek plagiasi. Nah, itu yang mungkin agak berat bagi kawan-kawan. Nah, ya. Karena mungkin kalau untuk evaluasi harus melengkapi ini, referensi itu, bagaimana cara penulis ini, itu mungkin masih bisa kita kondisikan karena ada insya Allah 3 webinar web lagi yang akan kita laksanakan setelah ini, dan itu bisa saling melengkapi ya. Tapi di terakhir nanti ya, itu insya Allah akan ada sebentuk cek plagiasi yang dibatasi ya. Artinya kalau seandainya kawan-kawan di ujung ternyata cek plagiasi tinggi sampai 90, 80 dan sejenisnya, sudah mencoba direvisi. Nah, cek plagiasi yang kedua otomatis yang dari web ini ya. Masih juga. Yang terakhir ada kesempatan yang ketiga. Itulah kalau nggak lulus juga, maka mau tak mau ya belum bisa tamat gitu kan. Jadi itu yang mungkin agak sedikit berat bagi kawan-kawan. Makanya sebelum upload tugas terakhir itu ya, yang utuh, itu kalau bisa kawan-kawan ngecek di tempat lain dulu. Tempat lain dulu dalam artian bukan lewat aplikasi yang ada di UT. Karena di UT terbatas dan itu ibaratnya sebentuk ujian langsung bagi kalian. Jadi ini sebentuk celah untuk kalian biar kawan-kawan itu ke depannya jangan sampai mengulang aja, itu harapan Bapak kan. Nah, jadi sebelumnya mungkin bisa kalian buka pakai cek plagiasi pakai Turnitin misalkan ya dan sejenisnya ya. Nah, kalau sudah pasti misalkan cuma 10%, tak masalah. Nah, paling selisihnya beda aplikasi itu nggak jauh gitu ya. Bisa lebih sedikit atau bahkan kurang sedikit. Jadi seperti itu gambarnya. Baik rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, kita sudah kenalan ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh raise hand ya. Ibu Hevi tadi raise hand ya. Apa raise hand-nya untuk yang lain? Tidak ada ya? Raise hand untuk yang itu Pak, yang ditanya. Oh yang tadi. Oh iya ya. Baik. Kita langsung mengecek ini kita ya, aktivitas belajar kita ya rekan-rekan ya. Pemantapan konsep dan ketentuan artikel ilmiah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mata kuliah ini memang khusus hadir di penghujung perkuliahan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena ini salah satu capaian umum dari jenjang pendidikan strata 1 khususnya atau sarjana ya. Kenapa? Karena itulah output atau luaran dari pendidikan kita selama di kampus ini ya. Mahasiswa diharapkan mampu yang pertama merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik. Jadi dapat kita pastikan di sini rata-rata ibu guru ya, ibu guru dan bapak guru ya. Tetapi ada 1 atau 2 orang tadi ya yang agak banting setir ya, tapi nggak apa-apa. Masih di satu jalur ya, tidak masalah. Yang penting kalau seandainya kawan-kawan nanti kan harapannya menjadi guru, tentu bidangnya kalau bisa yang tentang kependidikan, jangan pula tentang bagaimana cara meracik obat misalkan kan,
atau bagaimana cara menyembuhkan luka ini. Nah, itu agak berat nanti ya. Kalau bisa yang relevan dengan jurusan kita di PGSD. Ya. Baik, kemudian yang kedua pada sesi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan baik. Nah, ini juga penting rekan-rekan. Kenapa? Karena kadang orang-orang itu tidak begitu antusias ketika mengklik artikel kita, ya, yang sudah kita buat, sudah kita lakukan penelitian, uji validitas dan lain sebagainya, ya. Gara-gara apa? Gara-gara judulnya nggak menarik. Nah, gara-gara judulnya ya biasa saja, ya. Rasa-rasa nggak ada yang perlu dikaji. Nah, ini yang harus kalian pertimbangkan ke depannya, ya. Jangan sampai hasil atau isi konten dari artikel kalian itu sebenarnya penting, ya. Tapi karena salah pemilihan judul, jadi orang tak begitu antusias membacanya. Nah, ini juga penting bagi kita dalam membuat artikel ilmiah. Dan lebih baik lagi ya kawan-kawan, ya mungkin ada beberapa link yang sudah kawan-kawan pelajari dari mata kuliah ini, ada di link yang sudah disajikan itu terkait pembuatan atau pemilihan judul, ya. Jadi kalau bisa judul itu nanti saja, ya, menyusul. Yang penting masalahnya sudah fix dulu, ya. Kadang judul bagus nggak ada masalah, ya nggak bagus juga isinya, kadang gampang kemana-mana, ya. Nah, jadi kadang-kadang beberapa kawan itu justru mendapatkan inspirasi nama judul itu di akhir, ya. Setelah kira-kira ini artikelnya sudah dibahas sekian persen, oh kayaknya ini yang cocok. Nah, kayak gitu. Ada juga seperti itu, ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan kondisi atau tentatif nantinya, ya. Cuman bisa juga kalau kawan-kawan mungkin lebih condong udah bikin judul dulu biar ada pagarnya, ya, ada frame-nya biar nggak jauh kemana-mana. Nah, itu tak masalah. Jadi menyesuaikan dengan nyamannya kawan-kawan, ya. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan mengolah hasil bacaan referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Nah, ini juga ya penting bagi kawan-kawan, bahwasanya kita tidak bisa membuat artikel ilmiah itu hanya berdasarkan asumsi saja, ya. Hanya berdasarkan, kalau tidak salah, andai kata, umpama, misalkan angan-angan aja gitu, ya. Nggak ada yang dikutip dari penelitian sebelumnya, ya, atau referensi-referensi otentik yang asli yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, ya, sumbernya, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada referensi yang baik, maka orang juga akan ragu dalam membaca hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi penting juga untuk memilih referensi. Di sini kita coba membatasi referensi itu kalau bisa minimal 10, ya, 10. Nah, itu kan ada dia. Minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. 5 diantaranya artikel jurnal dan selebihnya buku atau rujukan lain dari berbagai sumber. Nah, itu minimal, ya. Kalau kawan-kawan ternyata pada mata kuliah ini bisa sampai 20, 25 lebih misalkan, ya, atau bahkan sampai 50-an, tak masalah, lebih bagus lagi, ya. Nah, tapi tentu artikel ini pada umumnya ada batasan halaman, ya. Terlalu banyak referensi nggak bagus juga. Nah, jadi idealnya ya sekitar 10 minimal, 10 sampai 20-an saja itu sudah cukup, ya. Nah, tapi tergantung beberapa jurnal kawan-kawan, ya, kayak Bapak sedang proses di Jurnal Cinta 2 ini, ya. Itu mensyaratkan setidaknya referensi yang dikutip itu kalau bisa 50-an. Nah, kan beda-beda, ya, targetnya, ya. Artinya apa? Artikel ilmiah kalian itu kalian mau publishnya di mana? Nah, kalau seandainya jurnal yang tidak bereputasi, ya, jurnal yang mungkin sebentuk clipping atau artikel biasa, tidak terindeks Sinta dan lain sebagainya, ya.
Nah, itu kadang tak mempersyaratkan yang ketat ya. Ada juga kayak gitu ya. Nah, tapi kan kita sayang aja hasil penelitian kita dipublish di jurnal-jurnal yang kalau kata orang itu abal-abal ya. Nah, jadi kalau bisa yang sudah terakreditasi syukur-syukur tinggi ya. Kawan-kawan juga perlu diketahui ini mata kuliah ini sebenarnya tidak sampai ke publish ya. Tidak sampai ke publish. Tapi hanya sampai di sebatas bagaimana cara kita menulis artikel dengan baik dan benar ya. Tahapan akhir pada umumnya ya, yakni cek kemiripan atau similarity. Nah, itulah ya, batas itu. Cuman nah ini informasi dari UT juga bahwasanya kalau seandainya kalian sampai publish, tentu itu akan lebih baik lagi. Nah, itu ya. Lebih baik lagi dan itu juga akan menjadi tambahan track record kalian dalam penulisan biografi misalkan ya, atau referensi kalian kalau seandainya ada yang mau mengutip kan ada rujukannya ya, ada artikel yang bisa dijadikan acuan atau rujukan bagi orang lain. Jadi tidak sebatas hanya kita cara menulis saja ya. Tapi kalau bisa dipublish itu lebih baik lagi. Dan jangan lupa afiliasi kawan-kawan nanti itu ke universitas terbuka ya. Dan universitas terbuka tentu sangat mengapresiasi dan kalau tidak salah Bapak itu ada sebentuk subsidi APC ya atau pembayaran untuk submit. Kan jurnal itu ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Semakin tinggi levelnya, biasanya semakin tinggi biayanya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian terbitnya di jurnal Sinta 1 misalkan, Sinta 1 itu mungkin pasarannya sekitar 5 juta sekian ya. Itu mungkin akan ada peluang untuk disubsidi oleh pihak UT kalau sampai terbit. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Cuma kalau tidak terbit pun tidak masalah. Nah, itu jangan kalian jadikan beban ya. Intinya apa? Intinya kawan-kawan itu dengan mata kuliah ini bisa menulis artikel, ya, artikel ilmiah, bukan hanya sekedar nulis-nulis biasa, makalah dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui makalah itu juga cikal bakal untuk menjadi artikel ilmiah, ya, karena nanti kawan-kawan akan menyesuaikan dengan template jurnalnya, ya, menyesuaikan dengan bagaimana cara mengutip ini itu, ya. Makalah ini kan lebih ke tugas-tugas semesteran kawan-kawan ya, yang offline khususnya, yang pernah kuliah itu biasanya makalah yang disajikan ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Saya Bapak mau bertanya. Ya, Bu Mbak Evi ya. Pak, ini pembuatan artikel ilmiah itu harus dari referensi buku-buku jurnal seperti itu, Pak. Apa kalau dari pengalaman saya sendiri itu bisa apa tidak ya, Bapak? Kalau referensi, ya terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Evi. Kalau referensi itu jangan dari pengalaman kita, ya, karena pengalaman kita bisa berbeda-beda. Nah, itu ya. Jadi tidak baku. Nah, makanya referensi itu tentu dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sejenisnya. Kenapa harus dari sana? Karena kalau sudah lewat jurnal, lewat buku, itu sudah tahapan atau prosesnya itu sudah tinggi, ya. Ada reviewernya, ada yang editornya, ada yang menilai bukunya, ada yang pengantarnya mungkin dari tokoh dan sebagainya. Artinya hasil dari buku atau jurnal itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu Evi? Iya, Bapak. Iya. Baik, yang lain kira-kira ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Masih nyambung ya? Masih, Pak. Permisi Bapak, Prianti Iya. izin bertanya. Terkait di e-learning ya Pak, ini kan ada tugas 1 ya Pak. Untuk konsultasinya bisa dimulainya per kapan ya Pak?
konsultasinya baik. Terima kasih Ibu Supriyanti. Untuk ini kita masa waktunya kurang lebih 2 minggu. Artinya kita sekarang sudah hampir masuk ke, jadi bisa dipastikan ya, ini kita lihat tanggal dulu ya. Dari tanggal 20 sampai tanggal 3 nanti ya. Nah, itulah kira-kira rentang waktunya ya. Kalau bisa jangan di akhir-akhir. Seminggu inilah kira-kira efektifnya ya kalau mau diskusi dan sebagainya. Karena nanti akan di-upload ya, akan dicek ya. Kalau di penghujung waktu banyak terjadi itu kegagalan dalam upload ya. Sehingga ini akan mempengaruhi kawan-kawan juga ya, karena nanti tugas nilainya nggak terrecord di sistem takutnya ya. Nah, jadi seperti itu Ibu Supriyanti, boleh konsultasinya dalam minggu ini. Berarti bisa diajukan pertanyaannya atau konsultasinya melalui grup WA nggak Pak? Boleh lewat WA, boleh lewat pesan pribadi di learning kita. Tidak masalah. Ya, baik Pak. Terima kasih infonya. Iya, sama-sama. Baik, rekan-rekan yang lain, ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita lanjut ya? Ibu Ria, Ibu Anissa, Ibu Puri, Ibu Widya, Ibu Afri, Ibu Khadijah, Ibu Dita, Ibu Rizka, Pak Irfan, Bu Fitri, ya. Pak Irfan masih Pak, di saya sekolah ingin ini ya? bertanya lagi. Iya Pak, masih di Oh iya, sekolah. siap. Iya. Mohon maaf nih agak lembur jadinya ya, nggak apa-apa ya. Iya udah Pak, sambil nunggu absen. Oh iya, siap. Iya. Baik, Ibu Hevi tadi ya yang mau nanya lagi ya? Iya Pak, sering nanya saya Pak. Nggak apa-apa ya, silakan. Pak, ini tugas 1 berarti tenggatnya masih kurang seminggu ya Pak? Ya, kurang lebih seminggu lagi. Kalau sudah lewat, nanti hari Senin itu biasanya sudah masuk ke sesi yang selanjutnya, aktivitas belajar 4 dan 5. Nah, ya. Artinya apa? Sudah lewat masa waktunya. Nah, jadi jangan diundur-undur kalau bisa. Oke. Baik. Ibu Furi ya, Ibu Furi raise hand. Boleh? Silakan. Iya Pak, untuk tugas 1 kan itu ada tugas yang nyari rangkuman ya. Kita Ya. kan sering terbatas ya Pak untuk sumber referensinya. Apa ada saran dari Bapak untuk nyari sumber referensinya dari mana saja? Begitu Pak. Iya, baik. Kawan-kawan, ya, kalau ingin yang bagus, sumber referensi itu carilah di jurnal-jurnal yang bereputasi. Kawan-kawan bisa buka Sinta Kemendikti Saintek. Di sana akan ada daftar-daftar nama-nama jurnal, artikel-artikelnya, pilihlah di sana. Nah, itu lebih bagus daripada kawan-kawan mencari satu-satu lewat Google dan lain sebagainya, panjang nanti ya. Panjang nanti kalian belum tentu juga bisa diklik kadang-kadang banyaklah iklannya ya. Sudah kalian klik ternyata install aplikasi ini itu ya. Nah, jadi seperti itu. Bisa kalian manfaatkan, tulis saja Sinta ya. Kita tes dulu ya. Sinta ini di Google atau di aplikasi nggih, Pak? Ya itu dalam Google, cuman dia web khusus. Oh. Oke, Pak. Ini saya membuka. Punya Kementerian Pendidikan. Nah, itu ya. Sinta kemdikti.saintek.go.id. Nah, itu kan ada jurnal ya. Pilih aja cari jurnalnya mana. Nah, ini sudah terverifikasi jurnal-jurnal yang ada di sini ya. Jadi nggak payah kita nyari lagi ini Sinta berapa, ini akreditasinya gimana ya. Kita terima beres saja di sini. Kalau sudah ngutip di sini, insya Allah sudah oke. Nah, jadi seperti itu Ibu Furi ya. Dapat ya? Sinta titik Kemdikti Saintek titik go titik id. Nah, silakan.
Atau kalau ibu-ibu kawan-kawan mau mencari di lain ini tidak masalah juga. Ini kebetulan karena kita di bawah Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk mengutip-ngutip gitu ya. Oke? Nah, itu tangannya masih di atas, masih mau nanya atau sudah cukup itu? Oh iya, sudah Saya cukup Pak, ya. Ya, capek pula tangan naik terus ya. Baik, Ibu Supriyanti. ya Ya, silakan. terkait di tugas 1 nggih Pak. Ya, Iya. ini di tugas 1 kan sebenarnya udah ada judul yang pasti nggih Pak. Sedangkan kan untuk pengajuan judul sama Bapak belum dibuka untuk konsultasinya. Berarti ini kan dalam 1 minggu ini kita harus mengajukan judul yang sudah valid ya Pak. Karena kan due date-nya itu tanggal 3 Mei. Nah, untuk mulainya sebenarnya dalam sesi web ini bisa pengajuan konsultasi judul nggak Pak? Bisa ya, dari awal-awal bisa ya. Cuman yang di tahapan sekarang ini, kawan-kawan itu biar dapat gambaran aja dulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi terserah mau mungkin judulnya nanti tengah jalan bukan itu ternyata nggak masalah ya. Cuman ini mungkin kawan-kawan baru pertama mau nulis artikel, nah inilah kira-kira tahap awalnya. Salah-salah nggak apa-apa. Nah kayak gitu ya. Nggak mesti mutlak ini langsung ada judul, enggak ya. Oke? Bapak, apa Bapak punya contoh artikel ilmiah gitu Pak, biar kita semua itu tahu kita akan bikin artikel seperti apa dan nanti kita tinggal mencari judul dan isinya seperti itu Pak. Oh Maksudnya iya. contoh filenya gitu Pak, apa Contoh ada filenya penjelasan? ya. Nggih Pak. Baik. Untuk contoh file, rekan-rekan mahasiswa sebenarnya ini kalau seandainya kawan-kawan bisa menemukannya mandiri, itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena kalian kawan-kawan lebih bebas memilihnya. Tapi kalau seandainya mau contoh, ya bisa juga gitu ya. Cuman kan takutnya kalian terpaku dengan itu ya. Maksud Bapak kalau seandainya kalian bisa milih, kita bisa diskusi. Kalau seandainya Bapak yang share, takutnya seragam semua itu, semua takutnya kayak gitu ya. Nah, jadi silakan kawan-kawan lebih baik sesuai dengan panduan saja ya. Nah, itu saja di-share dulu. Nanti kita coba bahas. Kira-kira seperti itu ya. Kalaupun mau contohnya, itulah yang disinta tadi ya. Nah, itu sudah jadi. Nah, itu ya. Dan kawan-kawan bisa juga melihat di sini ada contoh artikel ilmiah, sudah ada sebenarnya ya. Ada 14 halaman. Ada yang sudah lihat belum? Judulnya Kapabilitas Proses Kinerja Layanan MAL Pelayanan Publik Kota Bogor. Ya. Sudah coba dilihat di tuton kita ya. Di e-learning ut.ac.id, di grup mata kuliah kita, di kursus kita. Coba Ibu Hevi boleh dilihat aktivitas belajar 2. Nggih, Pak. Nah, turun terus kan ada materi pembelajaran. Nah, kemudian di materi-materi itu akan ada file terakhir namanya contoh artikel ilmiah. Nah, itu saja yang dijadikan acuan. Oh, biar seragam kan maksudnya Bapak ya. Kalaupun melenceng nggak terlalu jauh. Nanti kan ada judul, ada penulisnya, ada afiliasi institusinya, ada abstraknya, ada kata kuncinya. Nah, itu saja gambarannya. Oke ya? Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya? Kita santai aja ya, jangan cemas. Ini baru hari pertama udah cemas ya. Aktivitas belajar 2 dan 3 ini tugasnya sama nggih Pak? Mengumpulkan judul dan resume. Iya, dia memang dalam satu paket. Nah, itu ya. Memang makanya dia dibuat dalam minggu ini ya, seperti itu. Aktivitas belajar 2 dan aktivitas belajar 3.
Nanti hasil resumnya itu dicek plagiasi juga, enggak, Pak? Belum sampai ke sana, ya. Oh, berarti kita hanya meresum saja. Ya, belajar meringkas lah gitu ya. Meresum, meringkas sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Bapak, berarti kita kalau mau meresum itu kan minimal 5 sampai 10 artikel. Kayak Iya. gitu ya, Pak. Iya. Itu berarti artikelnya harus sama ya judulnya ya, materinya ya, Pak. Ya, yang harus relevan dengan judul kita. Jangan sampai kita judulnya membahas tentang bagaimana pola pendidikan di SD ini misalkan ya. Sementara referensi yang kita gunakan atau resume yang kita cari itu tentang keamanan desa ini misalkannya, atau bagaimana memenuhi standar gizi di sekolah ini. Jangan sampai terlalu jauh, gitu ya. Kalau agak random nggak masalah, cuman jangan terlalu ngambang ya. Tetap harus relevan dengan judul. Oke ya. Ya, Bapak ingatkan kembali kawan-kawan ya. Untuk pengumpulan tugas 1 itu sudah dimulai sejak tanggal 20 April atau 3 hari yang lalu ya, hari Senin, sampai tanggal 4 Mei 2026 jam 3 sore. Ya. Hari Senin tanggal 4 Mei 2026 itu terakhir pengumpulan tugas 1. Jadi kalau bisa minggu depan itu kalian sudah selesai tugasnya, biar Bapak bisa mengeceknya juga, dan mungkin ada perbaikan-perbaikan, kalian bisa optimal dalam memperbaikinya, ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Tugas satu itu nanti itu juga kayak yang dimasukkan di karya ilmiah, Kak, Pak? Cikal Atau cuma bakalnya. untuk pembelajaran? Untuk pembelajaran sebenarnya ya, tetapi tidak menutup kemungkinan itulah yang akan menjadi tugas sampai akhir kalian. Makanya kalau bisa dari awal itu sudah fokus. Dari awal itu sudah fokus, sudah dapat gambaran. Untung-untung itu bisa dilanjutkan, biar nggak mencari-cari lagi ya. Cuma kalau memang belum sesuai dengan itu ya, di tengah jalan ternyata kalian berubah pikiran, ya tidak masalah juga, ya. Baik, Pak. Takutnya nanti di pertengahan kan kita lain lagi gitu, Bapak, pembahasannya. Oh iya, kalau bisa konsisten itu lebih baik, ya. Namanya ini semi-semi, kalau Bapak bilangnya ini semi-semi bimbingan skripsi lah ya, bahasa kalau kita offline di kampus tuh ya. Jadi kan ada bimbingan skripsi itu beberapa kali pertemuan dengan pembimbingnya ya. Nanti di pembimbing 1 mungkin betul ini, oke. Pembimbing 2 ternyata ada masukan lain kayak ini. Berubah lagi kan. Ya. Kira-kira seperti itu gambaran kenapa kita pakai tugas-tugas ini. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini ada yang ingin tanyakan lagi kira-kira? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ini sudah makan atau belum, atau puasa? Sudah, Bapak. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jangan pula nanti ikut web ini sakit kalian kan. Pusing pula nanti nggak bisa fokus ya. Sudah makan Masalah MBG, Pak. MBG ya. Mantap ya. Bapak di kampus ini nggak ada MBG ya. Memang ada plus minusnya juga ya. Ya, alhamdulillah ya. Gizinya mudah-mudahan terpenuhi ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut poin yang keempat. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi saya sudah ada bertanya kepada Bapak di via WA. Kalau laporan PTK bisa dijadikan untuk artikel ilmiah, kan Pak? Ya, bisa. Jadi kalau untuk judulnya itu berarti judul yang artikel
PTK ini bisa kita jadikan gitu ya Pak? Atau Bisa. gimana Pak? Bisa, nanti itu yang menyesuaikan judulnya. Kan PTK-nya sudah ada ya. Sudah Pak. Nanti yang menyesuaikan itu judul, jangan PTK-nya yang berubah gara-gara judul ya. Berarti judul PTK-nya sudah bisa dijadikan untuk judul artikel ilmiahnya Bisa Pak? ya. Contoh-contoh judul PTK misalkan peningkatan hasil belajar operasi hitung campuran melalui media apa gitu ya. Iya Pak. Kemudian kalau mata pelajaran ini cocoknya ini misalkan ya. Nah itu kan sudah ya. Berarti itu tugas satunya yang Bapak suruh membuat judul artikel ilmiahnya itu bisa dibuat yang artikel untuk PTK untuk judul Bisa juga. PTK-nya ya Pak? Bisa juga. Ini Baik Pak, PTK-nya terima itu kasih Pak. kapan ininya? Yang baru ini kan? Iya Pak. Oh iya. Oh ya kawan-kawan perlu diketahui juga ya. Di sini apakah ada yang sudah pernah publish di jurnal? Belum Bapak. Belum ya? Belum Pak. Kalau Ya. saya belum. Ya, karena kalau kawan-kawan ternyata ada yang sudah pernah publish. Jadi kawan-kawan seakan-akan ini jalur VIP untuk lulus mata kuliah ini. Kenapa? Kalian tak perlu lagi ikut-ikut bagaimana cara menulis ini, menulis itu, karena kalian sudah melewati itu, ya. Tapi nanti ada formnya yang harus kalian isi, nah, ya. Artikelnya apa, judulnya, linknya apa, kemudian ininya, itu ada formnya. Biar kawan-kawan nggak mengulang, gitu ya. Cuma kalau memang belum ada, ya mau tak mau ngikut gitu ya. Dan artikelnya itu bukan yang setahun 2 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu ya. Sebelum kawan-kawan kuliah di UT misalkan ya, itu nggak bisa ya. Jadi ada syarat kriterianya juga biar kalian lewat jalur VIP ini tadi ya. Tapi kalau di sini memang tidak ada yang pernah publish, ya abaikan saja ya. Berarti kita memang bertahap mulainya ya. Oke ya? Bapak, saya mau bertanya. Iya. Saya itu kan udah ada judul tuh, Pak, ada mulai merancang judul tuh kan saya udah mulai belajar sama yang alumni-alumni gitu. Ya. Sudah ada. Tapi Bisa juga, mungkin ya. ada yang mungkin harus diperbaiki. Bisa enggak ya misalnya saya kirim ke Bapak koreksinya gitu bisa enggak ya Pak kira-kira? Kalau itu sebenarnya bisa saja ya, itu sebentuk pendampingan ya, tetapi jangan sama persis. Nah, kalau sama persis nanti akan kena ya kena di plagiasi. Ujungnya nggak lulus nanti gitu ya. Jadi harus ada usaha dulu dari kawan-kawan ya. Sudah oke, seperti ini susunannya dan latarnya juga berbeda. Misalkan kawan-kawan penelitiannya PTK juga misalkan ya tentang upaya peningkatan ini misalkan ya. Tapi tempatnya sama, judulnya sama, cuman beda tahun. Ini sebaiknya hindari, ya. Enggak, Kalaupun Pak, sama, beda, ya, Pak. ya. Beda, Misalkan, Pak. ya, kalau seandainya kebetulan sama, maksud Bapak ya. Kalau seandainya hampir mirip, nggak masalah, tetapi latarnya berbeda. Nah, jadi ada kebaruan gitu ya. Jangan sampai mengulang itu karena itu biasanya sudah terdeteksi di yang tahun-tahun sebelumnya similarity atau kemiripannya. Nah, cuman kalau seandainya ingin dijadikan referensi gambaran untuk tugas kita tidak masalah ya. Tidak masalah, aman ya. Jadi gimana Pak itunya? Punya saya Enggak apa-apa. Kira-kira Ya. dikirim ke Bapak enggak apa-apa, Mah? Dikirim ke Bapak. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Ya, Cuman nanti, kalau bisa lewat yang tugas itu lebih bagus karena memang kita aktivitas ini terekam gitu ya, terekam di sistem e-learning ya UT, biar ada interaksi. Kalau lewat WA, lewat Japri dan sebagainya, khawatirnya tidak terekam dan dianggap kawan-kawan itu nanti pada sistem tidak aktif. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau bisa lewat form yang ada di e-learning kita itu lebih bagus karena akan terekam. Cuman kalau terlalu banyak misalkan ini boleh sesekali
tanya ke Bapak yang beberapa poin yang memang perlu dikonfirmasi saja, inti-intinya saja, bukan dari awal sampai akhir. Oke ya? Bagaimana kalau jika saya kirim tugas satunya itu Pak? Yang punya saya ini yang udah saya buat gitu Bapak. Tugas satunya. Kalau yang itu langsung di form yang telah disediakan. Nah, itu ya. Bukan lewat Bapak ya. Iya, maksudnya di e-learning itu tugas satu saya Iya, lewat pengumpulan situ. itu. Ya, yang ini di situ. yang udah saya buat karilnya ini Pak. Jadi kan Bapak langsung bisa koreksinya di situ gitu Bapak. Iya, memang lewat situ nanti koreksi Bapak. Jadi tugas satunya nanti saya ngirim yang ini yang udah saya buat ini. Kira-kira ada yang perbaikan atau gimana kan Bapak nanti pas Zoom bisa konfirmasi gitu saya Pak. Oh iya, memang nanti insya Allah akan kita bahas ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Jadi saya nanti tugas satu saya kirim yang punya saya yang udah saya buat nih ya Pak. Iya, dikirim di tempat di tugas satu, mengirim tugas satu itu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, siap. Kita sambil berguyur ya karena waktu terus berlalu, sisa kurang lebih 40 menitan lagi kurang lebih ya. Jadi kita agak ngebut sedikit ya. Tapi insya Allah nggak terlalu berat materinya ya. Poin yang keempat, membuat kerangka keterangan atau outline ya, penulisan artikel ilmiah dengan baik. Kerangka karangan ini atau outline ya, mirip draft ya. Dia itu sudah siap sebenarnya, cuman masih kurang pede. Itu ya. Masih perlu dipoles lagi. Nah, itulah kira-kira gambaran kerangka karangannya ya. Sudah dapat peta-petanya, mappingnya ya, plotting ini dan itunya sudah ada. Itulah yang kalian upayakan di tahap awal ini. Jadi enggak tiba-tiba ternyata langsung ada kesimpulan misalkan. Enggak ya. Tapi ada tahapannya. Dari cover sampai cover awal sampai penutup ya, sampai daftar referensi. Nah, itu ada tahapannya semua nanti ya. Baik, kemudian saudara para mahasiswa, pemantapan secara ringkas dari tutor tentang materi berikut. Yang pertama, rencana pembelajaran mata kuliah ARIL. Capaian pembelajaran mata kuliah bisa dilihat di atas tadi ya. Kemudian yang kedua, tagihan atau hasil akhir pembelajaran yang harus diselesaikan mahasiswa. Itulah nanti yang finalnya. Itu nanti ya. Kemudian yang ketiga, bahan atau rujukan pembelajaran yang tercantum dalam panduan mata kuliah SPGK 4460, panduan artikel ilmiah. Ini kalian bisa akses semua ya. Bahan rujukan atau panduan artikel ilmiah UT bisa semua ya, ada dapat semua kan? Oke. Kalian sudah punya panduan ini? Sudah Pak, buku yang dari UT. Iya. Nah, itu maksud Bapak ya. Panduan tugas akhir TAPS. Ya, betul. Jadi itu yang menjadikan acuan ya. Walaupun ada kemiripan dengan kampus lain misalkannya atau jurnal lain, jangan dijadikan acuan yang itu. Cukup kalian jadikan acuan yang UT. Kenapa? Karena beda kampus, beda jurnal, beda template artikel juga. Nah, jadi kita samakan persepsi kita bahwa kita pakai yang panduan artikel dari universitas terbuka ya. Baik, kemudian skenario pembelajaran dan tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri oleh setiap mahasiswa. Nah, inilah ya salah satu poin plus dari kampus kita ya, UT ini, bahwa kita bisa membuat tugasnya agak fleksibel dari rumah ya, dan nanti kita juga daring ya, nggak mesti ketemu Bapak di mana, enggak ya. Harus terjadwal ini enggak. Tapi terjadwalnya ya kayak ini ya. Maksudnya Microsoft Team ini ya. Dan Bapak lihat kayaknya di jam ini ya, di hari Kamis sepertinya banyak yang siap. Jadi
kemungkinan besar di web selanjutnya kita di waktu yang seperti ini juga ya. Siap Bapak Ibu semuanya ya? Iya Pak, siap. Ya, insya Allah. Daripada kita ngatur-ngatur lagi nanti penyesuaian lagi takutnya ya. Kecuali kalau Bapak ada uzur, misalkan ada apa gitu, nanti kita komunikasikan. Kemudian mekanisme unggah tugas ke laman e-learning. Nah, itu rasanya kawan-kawan sudah semester 8 tak perlu lagi ya. Sudah hafal semua lah ya, titik-titik gimana unggah tugas gitu ya. Ada tadi ya di bagian Maaf, Pak. situ. Ya? Punya saya teh Pak cuman aktivitas belajar itu aja, nggak ada yang macam pengiriman tugas atau diskusi kayak gitu, nggak ada menunya di e-learning-nya nih. Ibu Widya buka yang di aktivitas belajar berapa itu? 1. Oh, kita sudah masuk yang 2 dan 3, Bu. Yang ada itu di aktivitas belajar 3. Nah, itu nanti ada tugas 1. Nah, di sana masuknya. Dia bukan kayak kita tutor biasa, tutor itu. Enggak, ini agak beda memang mata kuliahnya. Agak ribet sebenarnya ya. Seperti itu. Tunggu dulu Pak. Saya Kalau lihat. aktivitas belajar 1, itu lebih ke perkenalan diri gitu ya. Oh ya, Boleh tugas cek. 1 ini Pak. Ya, Yang di menuliskan sana judul kita. artikel karya ilmiah yang saudara sudah kajikan dan menggunakan file artikel yang itu ya Pak, memuat. Betul. Ya, jadi di aktivitas belajar 3 kita mulai interaksinya tuh ya. Ya. Ya Pak, soalnya lain Bapak, itunya baru kan, jadinya masih bingung. Iya, siap. Kita penyesuaian saja ya. Kan kalau yang kita biasanya kan ada sesi ada perkenalan, kemudian sesi 1, sesi 2 sampai 8 ya. Kalau kita di sini aktivitas belajar 1 itu 1 minggu ya. Kemudian aktivitas belajar 2 dan 3 ini gabung. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Agak beda dikit. Tapi kalau kawan-kawan sudah pernah belajar lewat tutorial online, rasanya tak begitu sulit untuk mempelajari yang ini. Mirip kira-kira kayak kawan-kawan kalau sudah pernah belajar naik sepeda, tiba-tiba mau coba belajar naik motor. Insya Allah nggak begitu sulit. Ya, kenapa? Karena sudah punya basic di mengayuh sepeda. Tapi kalau belum pernah ada basic, memang agak susah ya. Baik, Ibu Furi, kayaknya ngangkat tangan nih, boleh? Untuk tugas 1, untuk aktivitas belajar 3, Pak, kan ada menuliskan judul artikel ya. Kalau misal nanti upload jawaban, upload judul artikel, kemudian Bapaknya kurang sreg sama judul artikelnya, nanti di sesi berikutnya bisa diganti apa enggak judulnya? Itu ada kemungkinan ya, bisa ya. Ada kemungkinan untuk berubah. Nah, itulah nanti kita diskusikan ya, masukan-masukan. Pokoknya judul yang paling nyaman dengan kawan-kawan ya Bapak Ibu, itulah yang dibuat dulu. Nah, nanti perkara ternyata Ibu Furi ternyata sepertinya harus ditambahkan poin ini, kalimat ini, atau hilangkan yang itu. Itu tidak masalah. Nanti insya Allah akan ada sesinya juga ya. Pede aja Pak. dulu intinya ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, Bu Puri boleh diturunkan lagi tangannya. Nanti dikira mau nanya nanti ya. Kita lanjut ke mekanisme pemberian komentar dan masukan perbaikan oleh tutor atau pembimbing. Nah, itu nanti akan ada di input atau upload tugas 1 nanti ya. Itu nanti kalian insya Allah akan melihat bagaimana hasil kerja atau usaha yang telah kawan-kawan lakukan. Biar kita coba mantapkan atau koordinasi lagi gimana yang terbaik ya. Bapak juga nggak sempurna ya, tapi kita sesuaikan dengan pengalaman masing-masing saja dulu. Kemudian yang kedua adalah pemantapan konsep dan ciri atau karakteristik artikel ilmiah. Seperti itu juga tadi ya. Ini sebisa mungkin sesuaikan dengan latar belakang Bapak Ibu. Ya, kecenderungan Bapak Ibu, kegelisahan Bapak Ibu itu adanya di mana biasanya? Oh, Bapak Ibu ini ternyata seorang guru agama di SD misalkan, ya.
Oh, mungkin condongnya lebih bagaimana cara mendidik anak yang berkebutuhan khusus di usia sekian dalam aspek pembangunan karakter Islami dan sopan santun misalkan ya. Karena apa? Karena ternyata Bapak Ibu dari pesantren misalkan ya atau dari madrasah mungkin itu lebih klop, lebih cocok. Nah, sesuaikan dengan passion Bapak Ibu masing-masing ya. Jangan mengukur baju orang di badan ibu. Kayak gitu ya. Mentang-mentang bagus judulnya tapi nggak sesuai dengan latar belakang ibu. Itu jangan juga. Nanti terkendala di pengolahan data. Nggak sejiwa. Kayak gitu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, analisis contoh artikel ilmiah dari segi isi, bahasa, format, dan sistematika. Pengutipan, penulisan daftar pustaka, dan etika akademik. Itu nanti insya Allah akan kita bahas juga terkait konten atau artikel ilmiah tersebut. Kemudian penjelasan tugas 1 yaitu yang pertama mempelajari ulang untuk memantapkan pemahaman isi panduan mata kuliah artikel ilmiah ya. Nah, jadi jangan asal-asal upload aja gitu ya. Oh ini bentar lagi mau tutup sesinya. Upload aja lah apa yang ada. Sebisa mungkin hindari itu ya. Karena apa? Sebisa mungkin setiap sesi itu Bapak Ibu sudah optimal ya. Kira-kira sudah sampai di titik jenuh. Tak ada kan ada lagi usaha untuk perbaikan dan sebagainya udah yakin gitu ya. Baru diupload. Cuma kalau kira-kira masih ragu, ini rasanya belum sempurna, jangan dipaksakan untuk diupload. Karena apa? Karena takutnya nanti akan ngulang-ngulang gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya mengerjakan tugas 1. Yaitu membuat satu judul penulisan artikel ilmiah seperti yang ditanyakan oleh Mbak Furi tadi ya. Bang, kita harus ada judul dulu gitu ya. Jadi biar dapat gambaran kerangka dari rumah ya. Jadi kalau sudah ada pondasi, enak naikkan tiangnya ya. Enak bikin jendelanya, enak bikin atapnya. Tapi kalau pondasinya belum ada, gimana mau bikin atap ya? Kalaupun ada atapnya nanti dindingnya, kacanya tentu tak akan kuat, kena gempa jatuh. Itulah kira-kira gambarnya penting untuk memilih judul yang tepat untuk artikel Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari, membaca, merangkum dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ini dari mana? Sekarang 2026. Mundurkan 5 tahun ke belakang. Berarti maksimal di usia 2021. Nah, itu ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau mengutip artikel, jangan artikelnya yang sudah publish sejak tahun 2010. Itu kan jauh sekali rentangnya. Kenapa? Karena bisa jadi setelah 2010 sampai 2026, itu ada pembaruan-pembaruan yang tidak ada di 2010 kemarin. Nah, itulah pentingnya kenapa kita batasi maksimal 5 tahun terakhir. Jadi 2021, 22, 23, 24, 25, 26, itulah yang kita jadikan acuan referensi. Di mana melihatnya ya, di mana melihat tahunnya ada di artikel itu sendiri ya. Misalkan ini 5 diantaranya artikel jurnal. Nah, itu ya. Kita lihat ke bawah ya. Ini kan ada contoh. Oh, ini masih mentah ya. Masih mentah. Yaitu kalau artikel yang sudah publish, ini contoh artikel ilmiah ini yang ada di tempat kita ini masih mentah. Kalau sudah publish, itu akan ada muncul tahunnya, ya, dipublish kapan, ya, nomor volumenya berapa, kemudian nomor artikel kalian berapa. Disitulah yang menjadi acuan kita. Oh ini tahun 2026 ternyata terbitnya. Oh ini 2023, kayak gitu kira-kira ya.
ada di bagian sudut-sudut atau tepi-tepi. Biasanya kalau nggak di atas, di bawah biasanya, ya. Tahun dari usia lahirnya artikel tersebut. Nah, itu ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, selain artikel jurnal, ya, 5 diantaranya, ya, berarti 5 sisanya itu bisa kawan-kawan ambil dari buku atau rujukan lain dari berbagai sumber. Nah, ini yang lebih fleksibel. Mungkin kawan-kawan bisa mengambil dari buku pendidikan psikologi anak, misalkan ya. Kan sekarang banyak ya buku-buku online ya, e-book atau beli buku offline tapi jualannya di online ada juga ya. Nah, itu pilih yang tanggal terbaru revisinya ya. Misalkan buku tentang pendidikan anak SD misalkan ya. Itu kan nanti akan ada tahun terbitnya 2023. Oh, ternyata itu masih versi 1. Nanti ternyata ada versi 2 atau revisi kedua di tahun 2025. Jangan pilih yang 2023. Pilih yang terbarunya ya, yang 2025. Oh ya, tadi kayaknya Ibu Fitri ngangkat tangan tapi hilang, apa ketekan atau gimana nih? Ibu Fitri, masih aman? Pak, bukan saya. Kayaknya Ibu Khadijah Oh, ya? Ibu Khadijah, ya maaf. Ya. Ibu Khadijah tertekan atau gimana ini? Izin Ya. Pak mau bertanya. Onje, siap. Berarti yang 5 jurnal dan 5 yang dari buku itu sesuai sama yang judul yang kita ambil ya Pak, rangkumannya? Ya, betul. Harus sesuai. Nggak bisa kita judulnya tentang pendidikan, tapi artikel, jurnal, buku yang kita ambil dari kesehatan misalkan. Nggak bisa, nggak nyambung ya. Kecuali kalau memang ada beririsan. Ya, beririsan. Ternyata kita penelitiannya memang tentang kependidikan. Tapi kependidikan tentang kesehatan di SD misalkan. Ini masih memungkinkan. Ya. Apalagi kalau seandainya kita meneliti tentang pendidikan, ternyata yang kita pilih dari referensi jurnal-jurnal teknik misalkan. Agak jauh ya, teknik mesin misalkan, teknik sipil, agak terlalu jauh ya melencengnya. Jadi sebisa mungkin yang cocok dengan materi kita. Ini gunanya apa? Gunanya kalau kawan-kawan mengutip ya untuk artikel kawan-kawan, itu kutipannya itu kira-kira mirip konsep hadis ya. Bapak Ibu kan, apalagi bapak-bapak nih ya, pernah mendengar khutbah Jumat ya, Pak Irfan biasanya kan hadir Jumatan ya. Kan khotib-khotib itu kan menyampaikan dalil-dalil ya, menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan hadis-hadis, tentu yang sesuai dengan temanya. Misalkan tentang puasa, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini bagaimana cara berpuasa ala Rasulullah misalkan ya. Kemudian kita kutip Quran surah Al-Baqarah ayat 183 misalkan ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, itu cocok ya. Kenapa? Karena yang kita bahas puasa. Jangan kita bahas tentang ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Dalam Quran surah Al-Baqarah juga ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang hingga batas waktu tertentu, maka hendaklah kalian mencatatnya. Ini agak kurang cocok ya. Karena tema kita puasa, kenapa ayat atau referensi yang kita gunakan malah tentang hutang piutang. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya Ibu Khadijah ya. Siapa? Siap. Itu baru satu. Cari yang 9-nya lagi, nah, yang sesuai dengan judul yang Bapak Ibu pilih. Oke? Baik. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah membuat kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Nah, ini yang kita bahas tadi, ya. Kemudian yang terakhir, mengunggah hasil tugas 1 pada tempat tugas yang tersedia pada kelas tuton artikel ilmiah. Paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sesi tuton berikutnya. Itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tutupnya tanggal 4 Mei, berarti paling lambat Bapak Ibu tanggal 1 Mei
kurang lebih ya. Atau 2 Mei. 2 Mei itu agak mepet ya. 1 Mei hari Jumat. Itu paling lambat mengupload tugas 1. Ya. Jangan sampai di penghujung seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Mungkin itu sekedar pengantar dari Bapak terkait pemantapan konsep dan ketentuan artikel ilmiah. Sampai di sini Bapak rasa mudah-mudahan sudah dapat gambaran semua ya. Rekan-rekan mahasiswa bisa memantapkan materi kali ini dari yang di bawahnya ya. Materi pembelajaran. Situ ada PPT, PowerPoint ya. PowerPoint 1 tentang konsep, karakteristik, dan tugas artikel ilmiah. Saya coba singgung sedikit ya. Yang pertama, konsep dan ketentuan karya ilmiah. Oh ya, sebelum lanjut, apakah ada yang tanyakan lagi di sini Bapak Ibu? Bapak, itu pengumpulan tugasnya dalam format Word atau PDF nggih, Pak? Pengumpulannya dalam bentuk Word. Oke. Iya. Di sana kan ada ininya juga ya, rasanya ada bagaimana cara mengumpulkannya ya. Kita coba pastikan lagi. Takutnya ada aturan terbaru ya. Karena biasanya artikel-artikel ini tidak boleh mengumpulkan dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena di akhir nanti artikel atau file kalian itu akan dicek plagiarismenya. Kalau dalam bentuk PDF biasanya sering gagal. Nah ya. Kalian harus mengupload ulang dalam bentuk dokumen DOC ya atau DOCX ya. Kalau PDF itu kayak gambar dia jatuhnya ya. Jadi nggak terscan sama sistem cek plagiarismenya ya. Apalagi beberapa mahasiswa kadang-kadang mencari celah ya. Tulisannya di screenshotnya ya. Dibuatnya kalau jadi bentuk gambar. Jadi manalah terdeteksi itu ya. Error jadinya ya. Seakan-akan itu bersih dari plagiarisme. Padahal banyak sekali kalau dalam bentuk teks DOC ya. Nah, itu sedikit tipsnya ya. Maaf, Pak, mau tanya lagi. Oh ya, silakan. Kalau misal pas proses pengerjaan terus ada kendala, apakah Bapak menerima konsultasi di luar jam web nggak? Misal lewat WA gitu? Boleh. Ya, boleh saja lewat WA ya. Cuman kadang-kadang Bapak ini kebetulan banyak grup ya. Jadi mungkin agak menunggu balasannya kadang-kadang kayak gitu ya. Pokoknya tetap konfirmasi, nggak apa-apa. Apa harus melalui grup yang kelas atau boleh japri, Pak? Boleh japri kalau misalkan panjang sekali, takutnya kawan-kawan pusing ya. Cuma kalau seandainya di grup ya, nggak masalah juga ya. Sekalian yang lain juga belajar ya. Ya, Cuma kalau agak privat ya nggak apa-apa, lewat japri nggak apa-apa. Ya. Baik kawan-kawan, kalau memang ada yang ini tanyakan nggak apa-apa motong-motong ya, karena Bapak kadang main lewat-lewat aja nih kadang ya. Ya. Baik konsep Bapak izin bertanya. Ya. Untuk yang tugas satunya Pak, itu kan PowerPoint tadi pengumpulan dalam bentuk Word Pak ya. Nah kalau misalkan untuk penulisannya sendiri itu ada ketentuannya nggak Pak? Ketentuannya sesuai dengan panduan. Oh sesuai dengan panduan Pak ya? Ya panduan kita kan ada yang di share itu ya. Itu yang kawan-kawan jadikan referensi dari awal sampai akhir. Biar nggak melenceng. Ya. Maksudnya itu atau dibuat dibentuk tabel gitu Pak, atau langsung kayak ditulis Word banyak gitu Pak? Dalam bentuk Word aja. Oh bentuk Word, oke Pak. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Oke ya. Iya sama-sama. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita coba lihat di file PPT PowerPoint konsep dan ketentuan karya ilmiah. Karya ilmiah atau karil atau artikel ilmiah ya, ini masih file yang lama ya, jangan kawan-kawan terkecoh ya, tergocek nanti ya, ini sama aja. Karya ilmiah atau scientific paper ya, atau disebut juga karya tulis ilmiah atau KTI, itu sama saja ya.
tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat umum. Nah, seperti itu ya. Etika ini gimana ya? Contoh dari etika keilmuan. Misalkan kalian mendengarkan ungkapan salah seorang tokoh bahwasanya kalau kita melakukan ini pasti hasilnya itu. Kalian tahu itu dari mulut tokoh A misalkan. Tiba-tiba di karya ilmiah kalian klaim kata-kata itu seakan-akan itu muncul baru pertama kali dari mulut kalian. Nah, itu kurang beretika. Kenapa? Karena kalian mengutip ungkapan orang lain tanpa melampirkan sumbernya. Nah, itulah salah satu contoh kita harus beretika dalam keilmuan. Dan ini juga yang menjadi contoh kenapa kita harus mengutip beberapa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan biar apa yang kita sampaikan itu bukan menghayal gitu ya. Memang sudah ada yang menyampaikan sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Dan kita melampirkan referensi itu biar tahu orang lain, oh ternyata sumbernya dari itu, ya. Kalau seandainya kita tidak melampirkan itu, inilah dia yang dikatakan salah satu cikal bakal plagiarisme, mencetak atau mengambil hasil karya orang lain tanpa melampirkan referensinya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Memang ada kaidahnya juga ya, ketentuannya juga. Kita boleh saja mengutip kutipan orang lain, kata-kata orang lain sampai beberapa kali ya. Tapi jangan semua isi artikel kita itu didominasi dengan kutipan-kutipan aja. Nah, ini salah juga ya. Kita boleh saja mungkin halaman pertama 2 orang yang kita kutip, halaman kedua 3 orang, halaman keempat 1 orang. Jadi bervariasi ya. Jangan halaman pertama 5 orang, halaman kedua 5 orang, halaman ketiga 5 orang. Mana hasil kita? Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kutipan itu biar kita ada landasan dalam berucap ya. Ada landasan yang kuat untuk kita berargumen ya. Kata Nabi Muhammad misalkan ya, bahwasanya kalau orang yang berpuasa itu maka dia akan mendapatkan kesehatan. Sebagaimana hadis ini, sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Maka dari situ kita mengetahui bahwasanya puasa itu bisa memberikan ketahanan yang tinggi dalam imunitas tubuh kita karena terjadinya penyegaran dalam perut dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu contoh dari kutipan ya. Kita bukan berasumsi liar ya. Puasa sehat, tapi siapa yang bilang? Nggak ada, cuman saya suka aja bilang. Itu kan nggak bisa ya. Baik. Kemudian artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui repositori UT atau RAMA, repositori Kemendikbud. Repositori itu kawan-kawan tahu ya, itu tuh kayak library, perpustakaan akhir ya, karya-karya mahasiswa. Kayak itulah kira-kira. Satu punya UT, satu lagi Kemdikbud. Kemdikbud ini sekarang Kemdikti Saintek kalau yang kampus ya. Elemen karya ilmiah yang pertama formatnya, pola tampilan baku berupa bentuk ukuran kertas, lebar pinggir, margin ya. Ini kawan-kawan sudah membaca atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Ya sebenarnya yang ulang-ulang aja ya. Formatnya, gayanya ya, substansi, sistematika. Ini pengantarnya. Kemudian kriteria artikel ilmiah, bahwasanya ada kaidah penulisannya ya, bebas plagiasi. Kemudian 10 referensi kayak tadi juga. Status mata kuliah Karil. Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, independen, ya, tidak memiliki bobot SKS. Nah, bukan berarti kalian
tak ini ya, mengabaikan ya, walaupun tak ada bobotnya ya. Karena ini menentukan kelulusan juga ya. Sesuai dengan keilmuan prodi ya. Ada juga PG PAUD ya, karilnya lain lagi ya. Kalau kalian PGSD ya. Skor kelulusan minimal 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Kemudian status kelulusan karil L atau TL. Kemudian yang ketujuh merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma ya dan sarjana. Ya, disinilah ruang diskusi kita ya. Nah, itu gambaran untuk file 1 ya. Kawan-kawan bisa dicek juga di e-learning kawan-kawan masing-masing ya. Kemudian yang kedua kita coba cek menulis sebagai aktivitas ini. Merencanakan rancangan, menuliskan rencana rancangan. Pra penulisan, merencanakan karangan, kemudian menulis karangan, menyunting atau memfinalkan karangan. Ini sekedar redaksional ya, pengantar sebelum kalian menulis artikel ilmiah. Maaf Pak, tadi maaf ya Pak. Ya. Universitas lulusan Bapak tuh yang mana apa itu? Dari mana-mana aja ya Pak? Soalnya mau saya lampirkan di itu. Ya mau saya lampirkan nanti di karil saya Pak. Oh ya, S1. Ya, S1. Oh, S1 Bapak di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. S2 Bapak di IAIN Bengkulu. S3 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Itu ada di sini ya kalau mau detailnya. Di aktivitas Dimana, belajar 1. Aktivitas belajar 1 di perkenalan. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu lebih detail Bapak sudah buat di sana. Ya, sama-sama ya. Klik untuk perkenalan. Nah, di sana bisa ada gambaran umum Bapak ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ini terakhir kita bisa melihat file dari, oh ya kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi ya. Bapak, saya mau bertanya. Oh ya, Mbak Evi ya silakan. Bapak, ini berarti tugas 1 bukan hanya menuliskan judul dan merangkum Pak, tapi juga merumuskan masalah dan topik, membuat judul, dan itu resumnya yang minimal 10 artikel itu Pak? Nggih. Ya. Jadi tugas kita itu di sana detailnya ya, menuliskan judul artikel karya ilmiah, judulnya ya. Kemudian yang kedua mengunggah file artikel yang memuat yang pertama rumus masalah. Kemudian yang kedua rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kalau buku agak fleksibel ya, cuma kalau bisa 5 tahun terakhir itu lebih bagus. Tapi lain halnya kalau seandainya kawan-kawan ini mengutip kalau khususnya tentang sejarah-sejarah Islam ya. Kan Al-Quran itu kan udah lama sekali ya. Apakah dia tidak relevan lagi untuk dikutip? Justru Al-Quran itulah yang menjadi sumber. Tapi Bapak nggak tahu ya, di sini ada yang non-Muslim mungkin. Kalau dari nama-namanya bisa jadi ini rata-rata Muslim ya. Ada yang non-Muslim? Boleh? Insya Allah Muslim semua Bapak. Iya. Ya, jadi kalau kita di Islam kan, tentu semakin lama referensi itu semakin bagus. Nah, ini kebalikan ya. Kalau bidang-bidang teknologi, saintek ya, itu semakin baru semakin bagus karena ada pembaruan. Kalau kita di Al-Qur'an tentu makin lama makin oke gitu ya. Apalagi yang kita kutip Al-Qur'an, sumber rujukan utama kita. Nah, jadi kita
jangan terpaku dengan maksimal 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya. Kalau memang diperlukan mengutip dari Al-Quran, lebih bagus lagi ya. Baik. Walaupun Al-Quran sudah beribuan tahun ya. Pak, itu juga Ya, kan Bapak saya bertanya lagi. ya silakan. Itu kan misal sudah membaca dari 10 itu ya Pak, minimal 10 artikel itu sudah membaca, apa Ya, rangkumannya itu ditulis per buku nggih Pak? Misal buku digabungkan ini saja. judulnya, Mm-mm. oh Mm-mm. digabungkan. Digabungkan, cuman harus tahu ya. Harus tahu, maksudnya harus dipisahkan yang buku ini batas ini, kemudian halaman selanjutnya itu dari buku ini, halaman selanjutnya buku ini, kayak gitu ya. Maksudnya Oh ada berarti kejelasan titik-titiknya. tidak usah judulnya nggih Pak, langsung rangkumannya aja. Langsung rangkumannya, cuman bukunya itu kan ada judul ya, biar Mm-mm. tahu terpetakan, buat juga gitu ya. Jangan langsung inti rangkumannya, biar Bapak tahu juga kan. Oh Iya ini Pak, memang maksud saya betul-betul, begitu. iya maksudnya Jadi ya. setiap buku tuh ada Ada rangkumannya judulnya, mesti. iya Ya, ada rangkumannya, ada judulnya gitu ya. ya Seperti Bapak. itu. Iya, Bapak mau bertanya, maaf ya Pak. ya Bu Widya, silakan. Pak, saya nih di e-learning tuh ada 2 dosen yang menghubungi saya, Bapak dengan Bu Citra Dewi. Ini berarti kalau saya udah masuk ke Bapak, saya nggak perlu masuk ke Bu Citra lagi lah Pak ini. Kok gitu ya? Ibu Citra Dewi, Ibu Widya ini dalam grup Bapak kan? Maksudnya Iya, kita di dalam, Bapak cek dulu ya. soalnya ini saya buka di e-learning ada Ibu Citra juga konfirmasi ke saya. Suruh masuk ke grup sama itu, Zoom-nya. Oh, 22 sama-sama ini, sama-sama 22. mata kuliah SPGK 4460, enggak? Iya Pak, soalnya saya di e-learning cuman ada 2. Karya ilmiah sama pemantapan kemampuan mengajar kan saya ngulang. Tapi itu Ah, udah ada dosennya, saya sudah mulai kuliah, udah sama mulai siapa? melakukan tes. Kalau itu sama itu Pak, dosen di sini Pak, yang Ibu Citra Dewi ini, itu beliau di SPGK ini juga. Maksudnya beliau dapat nomor kontaknya Ibu Widya ini dari mana? dari itu Pak, di e-learning itu, yang pesan itu, yang dosen itu. Beliau Seperti masuk di mana? Seharusnya nggak dapat ya. Iya itu saya juga bingung Pak, soalnya kan ini selamat pagi teman-teman, sebelum saya mohon maaf atas keterlambatan mulai perkuliahan kita ini karena MK ini baru muncul di e-learning saya, silakan bergabung ke WA grup ini katanya. Tapi orangnya sama. Kawan-kawan yang lain ada dapat nggak? Oh, enggak Pak. Maaf Enggak, ya Pak, Pak, sebelum cuma enggak satu. Pak. Nyasar Maaf, Pak. Barangkali berarti mungkin mata ya. kuliah yang lain. Ini Pak, maaf Pak ya, Ya, salah ya. saya bacanya teh. Ternyata saya tuh dapat dari pembelajaran ini Pak, pemantapan kemampuan mengajar. Saya tuh udah Oh, konfirmasi sama itu, sama pengurusnya. ya. Saya tuh di e-learning sama di Silayar tuh beda dosen dan sama mata kuliah, Pak. Jadi di mata kuliah e-learning saya tuh yang PKM tuh ada. Terus di Silayar saya juga PKM juga ada, Pak. Terus dosennya lain-lain. Terus gimana ya, Pak itu? Kalau seperti itu, memang Bapak ada juga kejadian kayak gitu dulu tuh. Tiba-tiba menjapri, gimana ini Pak ini. Ternyata dia dapatnya dari kawannya ini beda kelas. Macam-macam kejadiannya ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, segera hubungi kaprodinya, ya. Atau kalau Pengurusnya Ibu juga, Kak. Widya kan UPPJJ Palembang ya, pada salah ya. Boleh Oh, konfirmasi ke iya. sana. Biar jelas kemana arahnya itu ya. Iya itu Pak, soalnya kan ini yang kemarin tuh kan setiap hari Sabtu dosennya bilang tuh saya udah ikut kelas dia yang PKM tuh Pak di Silayar. Terus yang ini ada dosen konfirmasi ke saya di e-learning, tapi satu mata kuliah sama.
Oh iya Jadi iya. bingung juga, Pak. Kalau mau masuk nggak masalah masuk ya. Cuman kalau untuk hasil akhir, itulah yang perlu kita konfirmasi ke pihak pengelolanya langsung ya. Itu Pak, jadinya Ya, bingung saya mau ngirim di ya, selayar atau ngirim di e-learning gitu, Bah. iya. Jangan bingung-bingung. Nah, kita coba konfirmasikan ibu langsung ya, konfirmasikan kronologinya kayak gitu, biar dapat solusi ya. Kan Ya, sibuk juga soalnya nanti kalau ngikut semuanya kan. iya itu Pak, makanya ini saya Iya. lagi cari biodata Bapak nih, belum ketemu-temu di e-learning saya nih. Kalau biodata Bapak ada dalam grup itu. Dalam grup kah? Bukan di Enggak, e-learning kah, Pak? e-learning ada. Tapi udah saya scroll ke bawah dari yang pertama tuh belum ketemu-temu Pak, di yang aktivitas belajar pertama tuh. Oh iya. Kalau Bapak sudah ketemu Ibu Widya Nurhana ada dalam kelas Bapak, memang. Memang ada ya Pak, Memang jauh-jauh ada. ya Pak tempat. Jadi Ibu Saya bukan penyusup, bukan. Siaman. Iya Pak, Ya. soalnya saya juga heran dulu kakak angkatan Iya. saya kan satu kelas kok ini berjauhan, Oh tidak ada iya. teman sekelasnya gitu. Iya, kehilangan kawan gitu ya. Iya, iya, Iya iya. Pak. Oke, siap. Jadi seperti itu Bu ya. Segera konfirmasi ke Kaprodi atau pihak yang bersangkutan. Dan kita tinggal 1 menit lagi ini ya. Baik Bapak Ibu, di sini sebagai penutup langsung ya di artikel, contoh artikel ya, yang bisa Bapak Ibu jadikan contoh di yang sudah kita sampaikan tadi. Ini salah satu contohnya dengan judul Kapabilitas Proses Kinerja Layanan Mal Pelayanan Publik Kota Bogor. Nah, silakan ditiru kira-kira seperti itu gambaran artikel ilmiah yang akan kita buat nantinya ya. Tentu jangan seperti ini ya, maksudnya judulnya jangan ini ya. Ini kan mungkin lebih ke prodi administrasi publik mungkin ya. Kalau Bapak Ibu kan di PGSD, program apa, guru sekolah dasar ya. Tentu menyesuaikan dengan tema-tema sekolah ya. Jangan tentang institusi pemerintahan terlalu jauh ya. Nanti nggak sesuai dengan bidang atau latar belakang Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah berbahagia, kita rasanya sudah sampai di penghujung untuk sesi ini ya. Sudah banyak yang kita diskusikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di momen selanjutnya yang akan kita bahas di dalam grup ya, terkait penjadwalnya, dan itu insya Allah akan Bapak share. Pesan Bapak ya untuk kita semua, sebisa mungkin tanggal 1 Mei sudah clear, sudah tidak ada yang belum upload lagi ya, tugas satunya. Kenapa? Karena kalau sudah lewat, Bapak nggak ada kewenangan untuk muka-muka lagi gitu ya. Walaupun mungkin ada acara dan lain sebagainya, cuman kita ada SOP-nya juga, dia sudah terkunci by system. Nah, jadi kalau sudah lewat, udah mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terlewat dari waktu pengumpulannya. Apapun itu, usahakan itu hasil karya Bapak Ibu, bukan dari AI dan sejenisnya ya. Kalau ingin dibantu AI tidak masalah ya. Cuman tetap harus ada buah pikiran dari Bapak Ibu masing-masing ya. Baik, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang tanyakan, Bu Hevi, Bu Fitri, Bu Khadijah, Bu Retno, Pak Irfan, Bu Widya, Bu Afriani, Bu Furi, Bu Supriyanti, Bu Anissa, Bu Ria, Bu Rizka, Bu Dita Anggraini ya. Alhamdulillah masih kompak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Alhamdulillah masih kompak. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup Bapak Ibu? Untuk saya cukup, Pak. Cukup ya, baik. Bapak Ibu, Alhamdulillah terima kasih telah meluangkan waktunya. Bapak sangat berbahagia ya. Terus terang ini pengalaman yang menarik bagi Bapak. Selama ini Bapak mengajar mungkin lebih ke semi-semi offline ya, yaitu online ya. Maksudnya nggak interaksi langsung kayak kita ini karena tuton ya.
Cuman sekarang kita sudah pakai itu web, kita bisa webinar, ketemu bersama, dan ini lebih meningkatkan silaturahim kita, ya. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu, insya Allah di minggu-minggu selanjutnya masih ada 3 kali lagi kita pertemuan tuh web, insya Allah kalau tidak ada halangan akan kita laksanakan di sesi selanjutnya. Terima kasih, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak, izin Ya, live. izin live ya. Semuanya. Ya. Ya, Pak.